Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifulusan Albana, NIM 2018 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan use case dari project web kelompok kelompok kami. Di sini kami membuat web bertemakan bookstore online. Jadi sebuah toko buku tapi online. Nah, ini saya sudah membuat rancangan dari use case yang mana nanti use case tersebut mungkin bisa saya expand lagi. Ini masih berupa rancangan kasar yang baru saya rancang. Di sini nanti terdapat dua user, satu customer dan satu karyawan. Di mana customer itu seperti pada store-store lain, customer bisa melakukan login sebagai user customer, lalu customer bisa mencari buku dan membeli buku. Lalu di sini yang terdapat search book, transaction, buy book, lalu pay bill. Jadi ketika customer mencari buku, dia bisa melakukan transaksi. Transaksinya ya dengan membeli buku lalu membayar harga buku tersebut. Sebelum bertransaksi juga bisa juga sebagai customer bisa melihat-lihat buku dulu, yaitu dengan adanya search book ini. Lalu ada pun user jenis karyawan atau sebagai karyawannya. Nanti ada juga karyawan bisa melakukan login juga. Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan oleh karyawan? Tentu saja berbeda dengan customer. Di sini karyawan bisa melakukan proses order yang dimana proses order tersebut meliputi record transaction atau merekam transaksi yang mana nantinya transaksi tersebut bisa outputnya bisa menjadi log transaksi. Lalu ada verify payment di mana si karyawan ini nanti bisa memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh customer. Lalu bisa accept payment, accept order, dan juga bisa melakukan check availability. Apa sih check availability di sini? Check availability di sini yaitu karyawan memeriksa stok buku yang ada apakah masih ada atau tidak. Nah, nanti itu bisa diupdate di web bookstore kami. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin masih banyak kekurangan karena ini masih sketch kasar ya, rancangan kasar dari saya. Mungkin nanti use case-nya bisa kami kembangkan lagi. Intinya kami membuat toko buku uh, yang berbasis online seperti itu. Mungkin nanti bisa saya expand lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandida Pratama, NIM 2018 014 000 kelas A. Nah, di sini saya dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 mempunyai topik yaitu toko buku. Untuk ERT-nya itu seperti ini. Kami mempunyai 4 entitas, yaitu yang pertama ada customer. Customer itu mempunyai beberapa atribut, yaitu yang pertama ID customer sebagai primary key. Nah, untuk tanda primary key di sini kami beri tanda bintang di sini. Kemudian untuk atribut berikutnya yaitu nama customer. Kemudian ada juga alamat customer dan nomor teleponnya. Nah, customer ini mempunyai relasi dengan atribut buku. Mempunyai relasi customer mempunyai relasi dengan entitas buku. Nah, entitas buku ini mempunyai beberapa atribut, yaitu yang pertama sebagai primary key-nya yaitu ISBN, kemudian ada juga judul buku, pengarang, dan yang lainnya. Nah, untuk relasi customer dan buku ini yaitu many to many. Sedangkan many to many itu pasti menghasilkan tabel baru. Nah, untuk tabel baru tersebut yaitu pembelian. Nah, di pembelian ini juga mempunyai beberapa atribut. Yang pertama yaitu nomor pembelian, ini sebagai primary key, kemudian nama customer, alamat, nomor telepon, dan yang lainnya. Nah, untuk entitas yang terakhir yaitu ada karyawan. Karyawan juga mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, ID karyawan sebagai primary key, kemudian nama karyawan, alamat, dan nomor telepon. Nah,
karyawan ini bisa mengelola karyawan ini mengelola buku. Nah, berarti untuk relasinya yaitu one to many. Satu karyawan bisa mengelola banyak buku. Seperti itu. Kalau customer kan tadi many to many. Customer membeli buku, berarti many to many itu harus pasti menghasilkan tabel baru, yaitu ini pembelian seperti itu. Nah, untuk ERD-nya mungkin seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Alfarisa, NIM 2018-01400026. Di sini, saya akan menjelaskan kelas diagram dari toko buku yang kami buat. Terdapat 6 kelas pada kelas diagram kami. Yang pertama ada kelas sistem, kelas karyawan, kelas book, kelas customer, kelas pembelian, dan kelas transaksi. Pada kelas sistem, terdapat atribut login dengan metode menu display dan login display. Yang kedua, pada kelas karyawan, terdapat atribut 1. ID karyawan dengan tipe data varchar 11. 2. Nama karyawan dengan tipe data varchar 25. 3. Alamat karyawan dengan tipe data varchar 25. 4. Nomor telepon dengan tipe data varchar 15. Kemudian ada metode login, input, edit, delete, dan logout. Pada kelas book terdapat atribut 1. Nomor buku dengan tipe data varchar 25. 2. Judul buku dengan tipe data varchar 50. 3. Pengarang dengan tipe data varchar 50. 4. Penerbit dengan tipe data varchar 50. 5. Tahun terbit dengan tipe data integer. 6. Harga buku dengan tipe data integer. Kemudian dalam kelas book terdapat metode input, edit, dan delete. Nama saya Reka Gustasya, NIM 2018-01-417. Di sini saya akan melanjutkan dari Gian. Customer mempunyai atribut ID customer dengan tipe varchar 11. Nama customer dengan tipe data varchar 25. Alamat customer dengan tipe varchar 50. Nomor telepon dengan tipe varchar 15. Memiliki metode input, edit, dan delete. Di pembelian, mempunyai atribut ID pembelian dengan tipe varchar 11. Nama customer dengan tipe varchar 25. Alamat customer dengan tipe data varchar 50. Nomor telepon dengan tipe data varchar 15, judul buku dengan tipe varchar 50, jumlah dengan tipe data integer, total harga dengan tipe integer. Sedangkan untuk metode pesan dan cancel. Di pembelian mempunyai transaksi dan transfer. Di transaksi mempunyai atribut nomor transfer, waktu transfer, sedangkan dengan metode input. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvinur Ayes. Di sini saya akan menjelaskan desain UI dari kelompok kami, yaitu website tentang toko buku. Nah, desain ini sendiri adalah konsep kasar dari kelompok kami, dan mungkin nanti akan kita kembangkan lebih jauh lagi. Untuk tampilan awalnya sendiri adalah seperti ini. Dan untuk langkah pertama, customer diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan menekan tombol create account di sini. Setelah itu akan muncul pop-up dan customer mengisi ID customer, nama customer, alamat customer, dan nomor telepon customer. Setelah itu klik tombol create untuk membuat akun. Nah, untuk selanjutnya customer login dengan menekan tombol login di kanan atas ini. Nah, setelah itu masukkan
ID customer dan nama customer yang sudah dibuat tadi. Setelah itu klik tombol login. Nah, selanjutnya akan masuk ke halaman pemilihan buku. Nah, di sini ada beberapa pilihan buku yang diinginkan oleh si customer. Mungkin nanti akan kita kembangkan lagi untuk judul-judul bukunya atau buku-bukunya akan kita kembangkan lebih banyak lagi. Nah, setelah itu ketika customer bingung untuk memilih buku apa yang diinginkan, customer dapat mencarinya dengan menekan atau mengetik di pencarian sini. Nah, setelah customer memilih buku apa saja yang diinginkan, selanjutnya customer memencet tombol checkout untuk menuju ke halaman checkout. Nah, untuk tampilan checkoutnya seperti ini. Selanjutnya, customer wajib untuk mengisi ID pembelian, nama customer, alamat customer, nomor telepon. Untuk judul bukunya, nanti di sini akan mengisi otomatis judul apa saja yang sudah dipilih oleh customer, sekaligus berapa jumlah buku yang sudah dipilih. Nah, nanti akan muncul berapa total biaya yang harus dibayar oleh si customer. Selanjutnya, customer menekan tombol bayar untuk menuju ke halaman pembayaran. Untuk halaman pembayarannya sendiri belum kami buat, mungkin nanti akan kita kembangkan lebih lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang desain dari website kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.